Iya, jadi saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Adan Luis. Saat ini posisi saya tinggal di Bali. Saya tinggal di kota Denpasar. Jadi ini jauh-jauh ya. Jadi karena ini kita online, jadi kita bisa mengadakan pelatihan seperti begini walaupun jaraknya jauh tapi memungkinkan ya. Karena di Bali sini beda 1 jam dari waktu Bapak Ibu semua di Jakarta. Nah, saya dipercaya oleh Kak Ani Pangela untuk menjadi koordinator untuk coaching di Naviri Study Center. Jadi guru-guru yang ada di Naviri Study Center ini kita perlengkapi dengan satu kompetensi menjadi seorang coach. Bahkan tidak tertutup kemungkinan juga yang bisa di-coach selain dari anak-anak dari Bapak Ibu juga sebagai orang tua juga bisa juga di-coach oleh para guru-guru. Dan memang nanti kita juga masih sama-sama belajar. Sebagai orang tua juga kita memang peranannya nggak hanya dulu kita pikir sebagai orang tua hanya sekedar didik anak, tapi ternyata dunia makin berkembang, makin kompleks, dan ternyata nggak hanya sebagai seorang mentor. Seperti tadi Kak Ani ceritakan bahwa kita sebagai orang tua, kita juga perlu menjadi seorang konselor bagi anak, perlu menjadi seorang terapi, dan juga perlu menjadi seorang coach. Saya akan jelaskan nanti lebih detail seperti ini ya. Nah, saya kesibukan sehari-hari, selain jadi sebagai seorang coach, saya juga menangani beberapa klien-klien yang saya terapi, tetapi kebanyakan majority saya adalah sebagai seorang pengusaha. Jadi saya bergerak di bisnis distribusi alat pancing untuk menjadi distributor di Pulau Bali ini. Nah, di situ ada foto saya. Ini kebetulan 2 minggu yang lalu, kita jalan-jalan di hari Sabtu seperti ini, kita berkunjung ke Pantai Sanur. Pantai Sanur yang biasanya rame, tapi karena era COVID seperti ini jadi sepi. Jadi kita kemarin lihat tetap sepi sekali. Jadi akhirnya kita berani ke sana, turun ya. Semoga nanti ini situasi pandemi ini juga segera pulih. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang udah kangen buat liburan bisa liburan ya. Nah, jadi ini keluarga saya punya istri ya kan, terus juga anak baru 1 anak, baru umur 3 tahun. Makanya saya juga di sini juga mungkin perlu saya belajar juga pada Bapak Ibu yang anak-anak udah lebih besar-besar, yang mungkin udah SMA. Nah, saya kebetulan ini bukan sharing-sharing ini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu, bukan berarti saya lebih jago. Tapi kebetulan aja Bapak Ibu, saya belajar mungkin lebih dulu dan mungkin lebih banyak belajar. Dan mungkin juga di antara Bapak Ibu juga mungkin Bapak Ibu ada yang lebih punya pengetahuan lebih banyak daripada saya, boleh nih kita sambil sharing-sharing. Jadi saya mengambil beberapa sertifikasi coaching. Saya awal-awal kenal coaching ini waktu bersama dengan Kak Ani di 2010 kita bersama-sama belajar coaching dari namanya Paul G. Meyer. Paul G. Meyer itu adalah gurunya dari John C. Maxwell, gurunya dari John Edmund Haggai ya. Jadi kita dulu belajar di namanya SMI, Success Motivation International, kemudian ada namanya Family Motivation International dan juga Leadership Motivation International. Kemudian saya belajar juga dengan namanya belajar tentang namanya Family untuk Life Coach dari Solution dari IALC dan namanya Coaching Media Solution. Di sana saya belajar mendalami satu teknik coaching yang namanya adalah Solution Focus Coaching. Saya nanti juga akan coba sharing sedikit tentang bagaimana menerapkan Solution Focus Coaching kepada anak-anak kita. Dan juga saya ada beberapa sertifikasi lain di bidang neuroscience yang memperlengkapi saya. Ternyata waktu saya memberikan coaching, saya juga banyak menangani kasus-kasus ternyata ini orang yang klien saya coaching sebagai seorang coach bagi saya, ternyata dia juga ternyata perlu untuk diterapi. Karena ada beberapa beban di masa lalu yang masih diberesin, sehingga supaya dia akhirnya mampu untuk meraih goal di masa depannya. Begitu aja perkenalkan singkat dari saya. Nanti kalau yang mau lebih lanjut, nanti bisa ngobrol-ngobrol juga dengan saya, nanti bisa kontak saya juga bisa dihubungi, bisa tanya dengan guru-guru sini, bisa hubungi saya. Nah, saya senang banget di siang hari ini ya bisa bertemu berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Semoga sharing saya hari ini benar-benar bisa juga membawa manfaat buat Bapak Ibu semua. Dan saya harapkan juga boleh videonya juga ditampilkan sehingga saya bisa melihat nih wajahnya. Dan memang ini juga yang saya amati, saya sedih juga sih ya. Saya heran sih ya, kenapa di sesi-sesi parenting seperti begini, ya kan, sesi-sesi kelas seperti gini,
yang pesertanya datang kebanyakan adalah ibu-ibu. Nah ya, mungkin kalau yang mau berkomentar, mikrofonnya juga boleh ya. Nggak apa-apa, kita ini sambil, saya ini hari santai, kita ngobrol-ngobrol sambil kita sharing-sharing ya. Dan saya bingung ya, kenapa sesi seperti ini pesertanya mayoritas ibu-ibu. Saya juga sama. Waktu saya ikut namanya parents meeting di sekolah anak saya, yang datang itu majority juga ibu-ibu. Padahal itu namanya didik anak kan bukan hanya tugas ibu-ibu. Bener ya, para ibu-ibu nih. Saya ada melihat beberapa ibu-ibu udah angguk-angguk nih ya. Tugas didik anak itu bukan hanya ibu-ibu, tapi dua-duanya. Peran ayah dan peran ibu juga sama-sama punya peran yang sama-sama penting. Nah, saya memang bingung nih, kenapa gitu ya? Selalu namanya kalau ada parenting, ya bapak-bapak bilang, udah ibunya aja deh suruh ikut training gitu, bapaknya tinggal ini kan. Padahal namanya peran ayah, peran ibu sama-sama punya peran penting. Saya makin menyadari, waktu saya mendalami lebih dalam tentang namanya neuroscience. Jadi neuroscience adalah pengetahuan bagaimana kita belajar tentang mekanisme pikiran kita. Ya, pikiran itu ada 3, ya. Yang mungkin kita kenal itu hanya 2, yaitu 1 pikiran sadar. Nah, pikiran sadar itu pikiran seperti kayak kita saat ini nih. Bapak Ibu dengar saya ngomong, tadi dengar Kak Ani ngomong, dengar tadi MC-nya opening, waktu tadi juga ada permainan dari Kak Tina juga, itu yang berperan adalah di pikiran sadar. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah pikiran di mana yang menyimpan seluruh informasi yang mempengaruhi di kebiasaan-kebiasaan kita. Contoh kayak kita gosok gigi, ya kan? Kita punya pola hidup sehat, ya kan? Sekarang apalagi masa COVID ini kan mulai tren nih, namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu semua tertanam di pikiran bawah sadar. Dan ada satu lagi namanya yang bagian ketiga, yang jarang diungkap, ada namanya pikiran tidak sadar. Nah, tapi kali ini kita akan bahas sampai di 2 hal saja, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Karena kalau sampai pikiran bawah sadar aja, udah luar biasa. Karena pikiran bawah sadar kita ternyata potensinya itu mempengaruhi 88% dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi hari ini izinkan saya untuk berbagi nih, sharing. Apa yang pengalaman yang saya pernah pelajari dan juga yang saya praktekkan. Saya ngerti Bapak Ibu, namanya jadi orang tua itu mudah-mudah sulit, sulit-sulit mudah gitu ya. Karena saya juga belajar gitu, apalagi anak zaman sekarang ya kan, di mana kita apalagi sekolahnya online ya, terus semua serba online. Kadang juga orang tua kan mikir, nih anaknya kebanyakan online. Saya juga berpikir, supaya anak saya juga nggak melulu banyak waktu hidupnya dia bisa dengan online. Makanya kita juga melakukan banyak activity ya kan, ngajak anak-anak supaya saya ngajak ini salah satunya adalah anak-anak untuk activity di alam. Jadi kita juga mesti pintar-pintar nih sebagai orang tua, bagaimana kita buat anak itu supaya nggak hanya melulu di online, lebih banyak activity secara fisik. Jadi hari ini kita sama-sama nih saling-saling belajar. Semoga juga Bapak Ibu kalau yang mau nambahin apa yang saya sharingin juga boleh banget nih ya. Nah, saya mau mulai sharing saya. Nah, ntar saya ini dulu slide-nya. Saya boleh bertanya, ini suara saya jelas nggak ya didengar ya Bapak Ibu semua ya? Jelas ya. Terus tempo saya bicara apakah kecepatan atau kurang cepat? Ya, karena saya lagi belajar ya untuk ngomongnya lebih pelan kan, karena tipe saya ini kan tipe visual. Kalau orang visual itu modalitas visual itu konon katanya kalau ngomong sangat cepat ya. Jadi saya lagi belajar nih di tahun ini untuk memperlambat cara saya bicara sehingga lebih bisa dipahami. Nah, hari ini saya mau sharing pada Bapak Ibu semua tentang namanya family coaching. Jadi kita sebagai orang tua, kita berperan kepada anak-anak kita sebagai seorang coach. Tadi Kak Ane udah bilang, kalau titik tengah membereskan ke masa lalu itu adalah peranannya seorang konselor atau seorang terapis. Psikolog juga di situ. Membereskan apa yang ada di masa lalu. Luka batin, masalah mental, masalah psikologis itu ada di masa lalu. Dan kalau coaching adalah membereskan untuk apa yang di depan, supaya anak mampu meraih potensi yang maksimalnya dia. Menjadi seorang yang sesuai dengan blueprint yang Tuhan ciptakan, mencapai potensi maksimalnya menjadi diri dia yang optimal dan maksimal. Itu perannya sebagai seorang coach. Tetapi di sini orang tua semua berperan, ya kan?
kalau kita bicara begini, kita juga tahu kan, kita juga sebagai orang tua mesti sadar, mesti aware, kita mesti penuh kesadaran. Saya juga masih menyadari setiap perilaku kita, ucapan kita, tindakan kita itu terekam loh ke pikirannya anak. Jadi anak itu adalah cerminan kita. Jadi kalau kita misalkan melihat anak kita ada sebuah masalah, mungkin itu juga masalah yang kita alami. Kita mesti sebagai orang tua masih namanya rendah hati, kita mau belajar. Kan anak itu cerminannya kita. Karena anak kan belajar dari sedikit banyak itu dari kita sebagai seorang orang tua. Dan saya juga ada beberapa sebuah ilustrasi seperti ini, ya kan? Kan katanya begini. Kalau kita misalkan kita tergores tangan kita ya, kita luka gitu ya. Terus karena kita sibuk activity, lakukan tindakan, aktivitas, akhirnya kita nggak sadar kalau tangan kita tergores luka. Sampai pada saat kita sudah diam, tiba-tiba baru sadar, aduh, tangannya kok sakit ya, kok luka ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Karena waktu kita fokus sesuatu, kita akhirnya nggak fokus bahwa tangan kita lagi luka. Sama juga begini, kadang perilaku anak yang membuat kita jengkel, marah, jangan-jangan itu juga sama seperti luka yang baru kita sadari. Nah, sebagai seorang orang tua, sebenarnya itu adalah sebuah kesempatan baik dan kesempatan emas untuk kita sebagai orang tua juga beresin diri kita. Jadi anak dihadirkan oleh Tuhan dalam hidup kita sebenarnya juga punya sebuah hadiah buat kita. Ya, hadiah buat apa? Buat kita beresin apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa jadi orang tua yang baik. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, saya mau mulai dengan seperti ini, Bapak Ibu semua. Nah, coba dong boleh, Bapak Ibu semua, saya mau tahu nih, apa sih niat Bapak Ibu untuk ikut dalam sharing sesi hari ini? Nah, boleh Bapak Ibu tulis, diketik di kolom chat ya, di bagian chat, diketik, ada di kanan bawah biasanya ya, tulis, laporan ini. Saya memutuskan mengizinkan diri saya dalam sharing hari ini untuk apa? Ya, coba. Saya minta Bapak Ibu sebagai waktu sebentar, untuk Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat, apa niat Bapak Ibu? Saya memutuskan mengizinkan diri saya dalam sharing hari ini untuk apa? Silakan. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk tulis di kolom chat ya, sambil saya baca ya. Yuk, silakan. Saya tunggu Bapak Ibu. Di sini pesertanya ini ada 48 orang ya. Wah, banyak nih. Yuk, boleh diketik di kolom chat ya. Wah, untuk menyenangkan anakku. Oke. Dari Bu Nini ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Untuk lebih sabar. Oke. Bagus. Terima kasih dari Mam Joel ya. Untuk memperlakukan diri saya sebagai orang tua. Ini dari mamahnya Kadensa ya. Untuk belajar perkembangan anak. Dari orang tuanya Tristan, oke. Lebih tentang parenting, oke. Upgrade diri, jadi orang tua yang bisa mampu membimbing anak lebih baik, bagus sekali. Untuk didik anak dan diri saya lebih baik, oke, bagus sekali. Untuk bisa tahu didik anak dengan cara lebih baik, oke, bagus. Tahu cara mendidik anak, oke, very good, excellent. Ada lagi yang belum? Memutuskan untuk belajar bagaimana lebih baik mengerti parenting. Good. Membantu anak lebih percaya diri. Excellent ya. Bagus. Untuk tahu cara mendidik anak remaja. Untuk lebih banyak menyempatkan waktu dengan kesibukan. Banyak belajar lebih lagi berperan sebagai orang tua. Wow. Bagus sekali. Menanggapi pendekatan kepada anak remaja. Oke. Berperan sebagai orang tua, oke. Menjadi orang tua lebih baik, mengetahui potensi dalam dirinya. Oke. Ya. Sudah semua ya. Oke, saya mau nanya dulu kepada timnya di sini. Waktu sharing saya sampai jam berapa ini ya? Kak Kelly atau siapa? Halo. Waktu saya sampai jam berapa ini ya? Supaya saya nggak molor nih. Oh, sampai jam 11.30, berarti jam 12.30 waktu Bali ya. Nah, ini berarti masih ada waktu sekitar 30 menit. Semoga saya bisa sharing semuanya dengan tepat waktu. Dan memang sih,
Kita punya belajar parenting kan banyak nih, ya, luas. Memang nggak mungkin dalam waktu setengah jam kita bisa cover semua. Kalau Bapak Ibu nanti exciting dan mau lebih lanjut, mungkin boleh usul nih sama teman-teman di Nafiri, guru-guru supaya bisa diadakan lebih sering. Karena memang kita perlu belajar, kita memperkembangkan diri ya. Nah, terima kasih ya. Ini juga terakhir untuk belajar mengetahui kebutuhan anak. Oke, thank you ya Bapak Ibu buat responnya. Excellent nih, bagus-bagus semua ya. Oke, nah terima kasih ya. Saya lanjutin lagi ya. Di sini. Terima kasih buat sharing ya. Ups. Nah, saya mau jelasin, ini ada kunci penting yang perlu kita pahami untuk juga menjadi orang tua lebih baik. Dan ternyata ini juga waktu saya pelajari, ini adalah kunci penting untuk membuat kita menjadi orang-orang lebih baik. Hidup itu bicara pertumbuhan. Kalau kita dari tahun ke tahun sama, berarti kita tidak bertumbuh. Kita mesti pastikan dari tahun ke tahun kita mengalami pertumbuhan. Karena itu ada 3 kunci pentingnya yang perlu kita pahami. Yang pertama, ini kunci penting yang salah dulu saya sebutkan ya. Yang pertama adalah kalau saya merasa sudah tahu. Nah, kalau kita selalu merasa saya sudah tahu segalanya, itu di mana kita akan berhenti untuk belajar. Dan biasanya kalau kita merasa saya sudah tahu, kita mengalami namanya sebuah kondisi stagnasi atau kita stop. Kita mesti hindari nih, punya sikap mental bahwa saya merasa saya sudah semua tahu. Yang kedua adalah kalau kita selalu bilang bahwa saya nggak bisa sebagai orang tua. Nah, ini kita sudah memberikan sebuah judgment, menghakimi diri kita bahwa kita memberikan blok, memasang tembok. Saya nggak bisa. Wajar, Pak. Saya nggak bisa. Nih, seringkali saya ketemuin. Wajar, Pak. Saya kan sibuk, Pak. Saya punya usaha yang sangat besar, Pak. Wajar dong, Pak. Saya nggak punya waktu buat didik anak. Nggak bisa. Nah, ini akhirnya membuat kita mentok juga. Ya. Yang ketiga itu adalah, ya udah deh. Akhirnya gimana? Saya coba deh, Pak. Saya coba deh, Kak. Saya coba. Nah, kalau ada kata saya coba, ini biasanya ada unsur namanya coba-coba. Biasanya ada peluang 50% berhasil atau gagal. Jadi kita masih ubah nih. Kalau kita mau jadi orang tua lebih baik, ataupun menjadi orang lebih baik di dalam kehidupan kita mesti punya 3 kunci ini. Kita ubah. Yang pertama dari kata saya sudah tahu, kita ubah. Jadi saya mau tahu. Sama seperti saya di sini, saya juga mau tahu, saya mau belajar lebih baik daripada Bapak Ibu semua. Kita sama-sama perannya sama nih sebagai seorang orang tua nih. Saya juga mau tahu bagaimana cara Bapak Ibu didik anak-anak Bapak Ibu juga. Karena Pak, pada saat kita menyadari bahwa saya mau tahu, ini kita sedang membuka pintu hati kita untuk kita belajar. Karena di luar sana itu banyak orang-orang lebih jago, lebih pandai. Kita perlu belajar dengan orang-orang lebih tua. Kita juga perlu belajar, termasuk dengan para orang tua kita yang didik kita dulu sebagai anak. Kita juga harus belajar. Walaupun mungkin mereka, Bapak Ibu, pendidikan mereka, edukasi mereka, latar belakang pendidikan mereka mungkin tidak setinggi kita. Itu bukan berarti kita tidak boleh hormati mereka. Salah, kita tetap menghormati mereka. Kita perlu belajar kebijaksanaan mereka. Bukan karena kita lebih pintar, lebih tinggi daripada orang tua kita. Itu bukan berarti kita menyepelekan mereka. Tidak. Karena mereka adalah hadiah juga yang diberikan kepada kita sebagai anak. Mereka adalah orang tua kita. Kita juga perlu belajar dari mereka. Apa kebijaksanaan mereka yang pernah mereka dapatkan. Ada prinsip-prinsip yang sama Bapak Ibu dari tahun ke tahun. Mungkin saja caranya, metodenya berbeda, tapi prinsip tidak pernah berubah. Sama seperti firman Tuhan di Alkitab. Prinsipnya nggak pernah berubah, tapi metodologisnya, cara menggunakan penerapannya bisa berbeda sesuai dengan kondisi zaman, tapi prinsip tidak pernah berubah. Yang kedua adalah, kita harus punya sikap mental adalah, saya pastikan saya bisa. Dari saya nggak bisa, kita mesti coba. Lakukan yang terbaik dari apa yang kita punya. Memang, hasil akhir kita serahkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mengendalikan posisi akhirnya. Kita nggak bisa mengendalikan hasil, tapi kita bisa mengusahakan, memastikan kita memberikan yang terbaik sebagai kita sebagai seorang orang tua. Pertanyaan di sini kepada kita sebuah renungan, apakah kita sebagai orang tua, kita sudah memberikan yang terbaik belum buat orang tua kita, sebagai orang tua kepada anak? Kalau kita belum, mulai hari ini pastikan kita usahakan setiap hari berikan yang terbaik sebagai orang tua kepada anak. Yang terakhir adalah pastikan juga adalah bagi kita semua di sini sebagai orang tua adalah
pastikan kita juga jadi orang tua yang berhasil. Nah, kita pasti bisa, Bapak Ibu. Saya yakin pasti semua pasti berhasil. Asal apa? Kita semua punya niat dan kita mau belajar dan kita menerapkan dari apa yang sudah kita pelajari. Oke? Sampai saat ini semua masih bisa menyimak, masih bisa mengikuti apa yang saya sampaikan? Oke ya, good ya. Yang saya mau nanya di sini sedikit survei ya, coba di sini. Siapa di sini yang tetap semangat belajar? Boleh angkat tangannya? Oh, ya. Oke, good. Saya melihat tangan-tangan angkat ya. Oke. Saya minta kita semua tetap terus-menerus ada respon. Kenapa? Saya mau supaya kita namanya sama-sama belajar. Kan konon kata kalau belajar sambil kita memberikan respon itu lebih cepat untuk kita masuk pelajaran kita ke otaknya kita ya. Tujuannya juga adalah supaya kita semua sama-sama saling aktif nih, karena ini di sela-sela siang-siang gini nih biasa rawan nih resikonya ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Ini saya kasih 3 ini penting ya. Nah, saya lanjutin aja. Kita di sini adalah dulunya pasti kita dulu sebagai seorang anak. Saya mau nanya, siapa di sini yang dulunya bukan seorang anak? Gak mungkin ya, kita semua adalah seorang anak ya. Yang kemudian kita pada akhirnya menjadi para orang tua. Nah, dari anak menjadi orang tua, saya percaya penelitian mengatakan bahwa apa? Ada usia namanya golden age. Usia emas. Usia emas adalah usia di bawah 7 tahun. Nah, ini saya sedikit sharing ya, sebelum nanti saya bahas tentang namanya coaching dari sini. Karena ini nyangkut nih. Waktu saya memberikan seorang coaching, saya ketemu beberapa persoalan problem-problem di dalam klien yang saya tangani dalam waktu coach. Karena saya juga ketemu, ternyata setiap klien-klien orang dewasa yang saya berikan coaching, ternyata dia punya juga masalah beban yang terjadi di usia 7 tahun ke bawah. Inilah ada usia golden age. Nah, salahnya siapa? Orang tua juga punya peran. Karena itu kita sebagai seorang orang tua, kalau kita dulu pernah salah, kita perlu belajar bagaimana cara yang benar. Ya. Kalau kita melakukan yang salah, kita perlu untungnya sekarang banyak ilmu pengetahuan, banyak teknik-teknik parenting yang untuk kita memperbaiki diri kita. Dan berita baiknya, nanti di Navi Study Center, saya tadi dengar sharingnya juga dari Kak Ani juga sama dari para orang tua juga diperan rapi. Bagaimana orang tua untuk namanya melakukan konseling kepada anak. Ini teknik yang luar biasa untuk membereskan apa yang terjadi di masa lalu juga si anak. Nanti juga pasti ada sesinya juga dari Dokter Ineke. Ini seorang dokter yang luar biasa. Saya salut banget dengan beliau. Nanti Bapak Ibu juga bisa belajar sama beliau. Harusnya dia hari ini yang sharing. Nanti pasti akan ada penggantinya. Kapan beliau akan sharing? Ini juga harus belajar. Ini juga belajar bagaimana peranan kesehatan mental. Kenapa Bapak Ibu? Ini saya sedikit sharing ya. Saya belajar tentang hal ini karena ini terkait dengan nama prinsip tabur dan tuai. Apa yang dulu ditabur di anak waktu masih kecil, itu pasti dituai kepada di usia dewasa. Termasuk juga kita sebagai orang tua saat ini, kita juga menuai apa yang sudah kita tabur di usia-usia kita dulu. Contoh ya, beberapa yang saya pernah pelajarin adalah contoh kasus-kasus namanya orang-orang yang mengalami kasus namanya psikosomatis. Psikosomatis adalah sebuah kondisi di mana orang punya sakit secara fisik, tetapi yang disebabkan oleh karena adalah penyakit sebenarnya di kejiwaan, di mentalnya dia, psikologis. Contoh ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya kalimat ini, seseorang meminggul beban yang berat. Pernah dengar? Seseorang memanggul beban yang berat, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Beban dipanggul di pundak atau di bahu ya. Makanya ini kebanyakan masalah yang dialami oleh para anak sulung. Anak pertama biasa punya masalah suka sakit di pundak. Nah, ini adalah penyakit psikosomatis, ya kan? Terus juga Bapak Ibu pernah dengar kata-kata seperti ini. Ia tidak sanggup melihat sesuatu yang ada di depannya. Akhirnya banyak orang juga memiliki penyakit berkaitan dengan mata karena dia tidak mau melihat apa yang ada di depan hidupnya dia. Ia berusaha menutup telinganya dari apa yang dia dengar.
Jadi saya pernah menangani juga klien yang ada bermasalah sedikit di pendengaran dia, ternyata kenapa? Karena juga masalah di psikologisnya. Jadi masalah psikologis ini dari anak waktu kecil mempengaruhi kepada orang yang dewasa seperti sekarang. Hukum tabur tuai itu selalu berlaku. Hukum sebab akibat. Jadi hari ini kalau kita sebagai orang tua, kita menabur yang salah kepada anak kita, jangan komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa anak saya nakal? Kenapa anak saya begini? Kita masih introspeksi. Jangan-jangan kita sebagai orang tua, kita juga menabur hal yang tidak tepat kepada anak-anak kita. Hari ini kita selesai belajar supaya kita sebagai orang tua, kita menabur yang benar. Kalaupun kita dulu melakukan kesalahan, jangan juga menjudge diri kita, menghakimi diri kita. Kita belajar bagaimana kita memperbaiki. Segala sesuatu pasti dapat kita perbaiki. Yang penting kita punya namanya sebuah niat. Nah, seringkali masalah yang terjadi ini karena apa? Karena ini Bapak Ibu. Karena yang saya sebut dengan namanya, karena yang saya sebut dengan namanya, kita mungkin pernah dengar cerita seperti ini. Ada orang-orang yang ditutup matanya, kemudian dia disuruh pegang gajah. Ada orang ditanya, jadi bentuk gajah seperti apa? Yang orang pegang ekor, bilang apa? Iya, gajah kecil. Ini kecil sekali, dan ada bulunya. Karena dia pegang ekor. Yang pegang gading. Loh, ini gajah kok keras banget ya? Kaku. Karena dia pegang gading. Yang pegang belalai. Dia pegang apa? Wah, ini apa ya? Kok panjang begini ya belalai? Yang pegang telinga, beda lagi. Jadi apa? Seringkali masalah kita sebagai orang tua ke anak seringkali disebabkan karena kita perbedaan dari sudut pandang. Kalau kita dan anak bisa menyatukan sudut pandang yang tepat, maka sebagian besar konflik-konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Seringkali seperti itu Bapak Ibu semua. Entah juga kita sebagai pasangan orang tua, suami sama istri, berantem juga karena penyebabnya karena kita mengalami perbedaan persepsi. Kalau kita bisa menyamakan persepsi, maka akan menghindari konflik-konflik terjadi. Ini bicara namanya komunikasi. Sama seperti ini Bapak Ibu. Ada angka 6 atau 9. Pasti semua orang bilang apa? Yang 6, itu angka 6 kok. Ada juga bilang, ini angka 9. Dua-duanya, siapa yang salah? Gak ada yang salah Bapak Ibu. Dua-duanya benar. Tetapi, dari sudut pandang mana dia melihat. Nah, ini namanya persepsi. Kita juga sama, masih pastikan. Kalau kita memberikan sebuah instruksi kepada anak kita, sebuah petunjuk, sebuah guidance, sebuah pengarahan, kita perlu konfirmasi kepada anak kita. Apakah anak kita menangkap nggak dengan benar? Jangan-jangan kita memberikan instruksi A, tapi anak nangkapnya B. Yang salah siapa? Dua-duanya punya satu hal yang pasti dibenarkan. Mungkin kita sebagai orang tua, kita mungkin apa? Kita mungkin perlu belajar bagaimana cara memberikan instruksi dengan benar. Bagaimana cara memberikan pengarahan dengan benar. Atau mungkin juga anaknya juga perlu belajar bagaimana cara menyimak dengan benar. Karena memang cara berkomunikasi ini adalah sangat luas. Kita perlu belajar sebagai orang tua. Ini juga sebagai kita sebagai seorang coach, kita perlu belajar bagaimana kita mengkomunikasikan hal ini dengan baik. Sebelum saya lanjut, saya melihat di sini, siapa di sini yang makin semangat untuk belajar? Boleh angkat tangannya? Wah, orang tua, oke ya. Semangat belajar ya. Oke, nah, saya mau jeda dulu sebentar. Di sini ada sedikit kita mau wawancara, nanti saya berikan kepada MC ya. Kan saya ini bersyukur sih, saya berterima kasih diberikan kesempatan oleh Kak Ani untuk melatih para guru. Dan para guru pun di sini udah beberapa dari mereka ternyata mulai praktek melakukan namanya coaching kepada anak-anak didiknya, para murid-murid di NSC. Kita mau dengar nih sebentar ya, bagaimana proses coaching yang terjadi di NSC ini, ya kan? Waktu sebelum coaching, saat coaching, dan apa perubahan-perubahan yang terjadi sebelum nanti saya lanjutkan materi ini ya. Siapa yang semangat mau belajar, mau dengar sharingnya, boleh angkat tangan lagi? Oke ya? Oke ya. Oke, kalau gitu saya berikan kepada
MC-nya mungkin yang boleh silakan untuk sharing-sharing tanya-tanya kepada anak ya. Silakan. Oke, baik. Kak Adrian, terima kasih nih Kak Adrian sudah berbagi dengan kita mengenai coaching dan kegunaan daripada coaching itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita sudah ada murid dari Naviri Study Center yang merupakan murid kelas 12. Nah, namanya Sansan. Jadi, di usianya yang terbilang muda, nih Sansan nih udah menjadi entrepreneur loh Bapak Ibu sekalian. Nah, entrepreneur, dan ini adalah berkat daripada sesi coaching yang sudah dilakukan oleh Sansan. Berikut ini sebelum kita tanya-tanya Sansan nih, apa yang dia rasakan, lalu bagaimana pengalaman dia, dan setelah itu apa yang kembali dia rasakan sebelum dan sesudah coaching, kita sebelumnya akan melihat hasil karya daripada Sansan karena dia bergerak pada dalam bidang kuliner. Kita mau lihat nih apa-apa aja sih yang sudah dia hasilkan. Waduh, mantap. Oh, itu lagi yang ada makanan yang lagi hits ya, San ya? Iya, Kak. Waduh, tuh lihat tuh Bapak Ibu sekalian. Wah, dia ternyata dalam proses ya San ya itu lagi. Iya, Kak. Wah, itu kalau Kakak boleh tahu itu Kakak lupa namanya tuh yang agak terlihat menggoda sekali banget itu tuh di atas kiri itu apa sih namanya Kak? San? Garlic cheese cream bread gitu sih Kak, roti gitu isinya garlic cheese. Oh gitu. Ini kamu benar-benar kamu sendiri yang buat nih benar-benar. Iya, tapi ada bantuan dari mama juga. Kata Kak Gideon jadi lapar karena penampilannya saja sudah menggugah selera. Nah, beberapa dari kita juga udah cobain nih dan emang sih Bapak Ibu sekalian rasanya mantap jiwa kalau kata anak-anak sekarang. Ini San, kalau aku boleh tahu nih San nih, coba dong San ceritain San, gimana akhirnya San ini kan jadinya usaha San ya sekarang? Iya Kak, benar. Aku masih ngolah sendiri sih kebetulan. Ini sistemnya gimana? PO atau bagaimana? Atau punya toko sendiri atau bagaimana gitu? Sistemnya online Kak, jadi memang semuanya masih PO gitu sih. Sudah mulai nih Bapak Ibu sekalian, ini di usia yang sangat muda. Kak Kelly mau tahu dong, bagaimana sih bisa sampai ke arah ini sudah Sansan tentukan. Nah, sebelum Sansan masuk ke situ tuh sebenarnya bagaimana San ceritanya San? Coba San boleh cerita San. Oke, thank you Kak Kelly. Siang semuanya. Aku mau sharing dikit. Awalnya kan aku jadi sebelum coaching aku tuh punya beberapa pilihan jurusan. Kebetulan aku udah kelas 12, jadi emang sudah waktunya untuk mendaftar kuliah gitu ya. Jadi pada kayak sebenarnya dari awal kelas 12 pas masuk, itu udah kepikiran. Tapi ada 3 hal yang aku kepengen. Pertama, aku mau jadi psikolog, aku pengen masuk psikolog. Kedua, jadi guru PAUD juga. Sama tadi di bidang kuliner, masuknya ke culinary art. Nah, awalnya masih bingung sih Kak, dari ketiga itu, jadi masih akhirnya ada puji Tuhannya di NSC kan ada coaching, jadi aku ikut dan kebetulan aku diarahin untuk merefleksikan ketiga hal itu ke diri aku. Jadi kayak gimana sih maksudnya apa yang membuat aku untuk mau ke sana gitu. Jadinya diarahin gitu sih Kak. Ya terus selama coaching juga aku diarahin untuk mencari kayak Kak Kelly nge-lag ya. Lanjutin aja dulu. Oke, nggak apa-apa Sansan, diteruskan aja, nggak ada Kak Kelly, ada guru kelas kamu di sini. Baik Kak Sony. Iya, jadinya silakan dilanjutkan. Ya, jadi selama itu awalnya coaching, terus abis ngikut beberapa sesi coaching, akhirnya aku ditawarin juga sama sama dari NSC aku ditawarin untuk ikut magang.
Jadi akhirnya aku magang selama 3 bulan kemarin dari bulan Juli sampai Oktober ya kalau nggak salah. Itu aku magang di PAUD lebih tepatnya di PAUD 1. Nah akhirnya dari situ selama 3 bulan aku ikut magang dan sambil mengerjakan sambil mengerjakan bisnis yang aku rintis ini. Jadi sambilan. Akhirnya jadi dari situ aku mulai mantep gitu, ibaratnya mantep. Akhirnya di beberapa sesi selanjutnya aku udah bilang kayak aku kayak mantep deh ini untuk ambil kulineri, karena dari semua yang aku jalanin yang paling yang menurut aku paling nyaman saat itu akhirnya adalah di bidang kulineri. Nah dari situ aku mulai sekarang akhirnya bisa fokus gitu, jadinya bisa menggalinya lebih fokus ke bidang kulinerinya. Wah, hebat ya. Jadi dari tadi tiga bidang yang kamu masih ragu-ragu, artinya mengerucut ya, dari coaching itu mengerucut menjadi satu yang sekarang kamu tekunin ya sebagai salah satu usaha, dan juga kamu sudah daftar ke kuliah ya. Iya Kak. Jurusannya juga sudah semakin terarah. Benar, soalnya selama coaching juga kan aku dibantu mengarahkan. Pertama aku juga punya beberapa pilihan kampus untuk bisa memutuskan aku mau kemana. Akhirnya dari coaching inilah aku dibantu untuk mencari plus minusnya, apa yang aku butuhin dan apa yang enggak. Jadi aku bisa tahu, bisa kepikiran juga. Jadi akhirnya karena tadinya adalah aku kan tipenya yang agak sedikit suka mikir ya gitu kan, jadi agak overthinking. Jadinya akhirnya sekarang bisa mengontrol itu semua dengan coaching ini salah satunya gitu sih Kak. Wow, luar biasa sekali. Oke, sudah ada Kak Kelly. Apakah Kak Kelly sudah terhubung? Oke, sudah terhubung Kak. Silakan Kak Kelly, dilanjutkan. Oke, sebentar. Jadi tadi seperti yang sudah dibicarakan, sudah di-sharingkan oleh Sansan itu, Sansan sudah kasih tahu nih apa-apa saja yang tadi terjadi ya selama sesi coaching ya, bukan konseling ya. Karena kita kan mau ada goalnya nih, Sansan sekarang di awal berarti Sansan bingung ya, ada 3 bingung. Terus Sansan dapat sesi coaching. Betul Kak Kelly. Tadi udah dibicarain ya San ya, apa aja yang dirasain sama Sansan ketika Sansan dalam proses coaching. Iya, dan selain aku fokus ke tadi yang soal jurusan aku juga di coaching untuk self coaching Kak. Jadi aku selama 49 hari itu aku menulis hal yang aku syukurin dalam sehari, 7 hal. Jadi satu hari ada 7 hal yang aku syukurin selama 49 hari dan gak boleh sama gitu. Jadi dan itu membuat aku jauh lebih tenang, jauh lebih fokus jadinya. Jadi untuk menjalani hari-hari selanjutnya gitu jadinya. Oh gitu. Jadi dalam proses coaching itu sendiri Sansan juga dapat bimbingan untuk melakukan self coaching. Iya Kak, betul. Wah, jadi Sansan nih lagi dalam proses self coaching atau sudah selesai nih itunya? Sudah Kak, udah selesai. Tapi aku masih menjalani itu sih, karena menurut aku pribadi saat aku ngejalanin itu, aku bisa pertama aku jadi jauh lebih bersyukur. Aku jadi nggak banyak takutnya gitu, karena dulu kan aku overthinking banget, jadi aku sekarang udah bisa lebih kontrol itu jauh banget gitu. Bahkan sampai kayak aku punya teman gitu, jadi kayak teman aku bilang gitu ke aku, kayak aku membawa suatu perubahan gitu, dan akhirnya mereka jadi penasaran, kok bisa sih, kenapa sih kayak gitu. Jadi akhirnya tanpa sadar kayak aku juga meng-approach mereka untuk bisa self coaching juga gitu. Wow. Ini tapi real testing ya. Real testing ya Bapak Ibu sekalian. Jadi prosesnya adalah ketika Sansan itu udah galau nih Bapak Ibu, udah pasti nih pada usia-usia kayak gini galau nih. Aduh,
mau kuliah jurusannya apa, pasti udah dipikirin banget tuh. Pasti orang tua juga udah nanya ya nggak sih San? Iya, benar. Terus kadang-kadang teman-teman juga kasih masukan, lu udah tentuin jurusan belum? Gue galau nih gitu-gitu kan. Nah, Iya, benar. ternyata proses coaching ini yang Sansan rasain sendiri adalah bukan cuma buat Sansan sendiri dampaknya, dan pada akhirnya setelah terima kasih Ibu mamanya Natania. Lenia, terima kasih loh. Great job Sansan. Jadi bukan cuma ketika proses itu Sansan akhirnya menemukan passion, dan akhirnya Sansan sudah bisa nih. Jadi sekarang sudah daftar dong ke Sudah, jurusan. Kak. Dan kebetulan aku malah daftar di salah satu universitas yang deket sama rumahku gitu. Dan puji Tuhannya aku dapet beasiswa semesteran gitu. Wah, keren banget. Waduh, puji Tuhan ya. Berarti memang dampak coaching itu sendiri terhadap pribadi kita nih. Dalam hal ini kita lihatnya Sansan nih ya, Bapak Ibu sekalian. Sansan itu bukan cuma kepada diri sendiri, tapi akhirnya Sansan bilang kalau nggak salah Kak Kelly dengar itu dampaknya ke teman-teman juga ya. Iya, betul Kak Kelly. Karena mereka mungkin melihat Sansan yang tadinya dulu mudian gitu, terus misalnya marah-marah atau gimana, terus sekarang akhirnya bisa lebih terkontrol dan lebih stabil. Iya, karena udah wah dikit lagi nih menghitung hari, menghitung waktu, dikit lagi harus dapat jurusan. Stres kan, apalagi kayak kalau aku misalnya mikir terus, jadinya akhirnya wah gimana nih gitu. Jadinya pas udah dari coaching dibantu kan, akhirnya aku jadi kayak oke, tenang dulu, kayak jadi jangan panik dulu, akhirnya bisa pelan-pelan tersusun gitu. Jadinya jalannya lebih baik lagi gitu. Oh gitu. Jadi lebih langkah-langkahnya Sansan sendiri yang tentuin, terus Sansan sendiri yang milih, Sansan di-encourage untuk punya keputusan gitu ya San ya? Betul Kak. Aduh, dan ini tuh salah satu bentuk keputusan terbesar yang baru pertama kali aku bikin sendiri gitu Kak. Jadi kayak ada rasa bangga juga sih. Bangga. Jangan Sansan, Kak Kelly aja bangga. Kak Kelly bangga sekali bahwa di usia yang sangat muda ini akhirnya Sansan nih seorang murid NSC Nafiri Study Center itu bisa mengambil keputusan yang besar nih Bapak Ibu sekalian. Setuju ya kita ya, keputusan yang besar, karena kita nggak mau nih bahwa nanti anak-anak kita ada lagi nih sejarahnya, oh aku salah ambil jurusan gitu, atau aku ambil jurusan karena ini, karena itu. Tapi seperti yang Sansan udah alamin, mau ambil jurusan sesuai passion, ya nggak sih San? Benar Kak Kelly. Oke, waduh, kita sangat, saya boleh tanya dulu deh sama Bapak Ibu sekalian, diberkati nggak sih dengan kesaksian atau testimoni dari Sansan ini? Apalagi buat Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah mendekati usia kelas 12 nih, amazing katanya Bapak Ibu. Sansan dapat banyak ini ya, banyak encourage dari orang tua murid NSC. Wah, puji Tuhan sekali, inilah yang sebenarnya goal kita nih Bapak Ibu, bukan cuma goal dari sekolah, tapi harus menjadi goal daripada orang tua, bahwa ketika anak-anak itu mengalami proses pembelajaran, dia itu belajar bukan cuma hal-hal yang secara umum harus dia kuasai, tapi lebih spesifik. Pada akhirnya dia mengerucut dan potensi dia keluar, seperti yang tadi disampaikan, bahwa kita mengajarkan dan menuntun anak kita itu seperti apa yang Tuhan sudah rencanakan pada hidupnya. Wah, kita mau kasih aplaus dulu dong. Bukan cuma buat Sansan, tapi bagaimana Tuhan bekerja gitu ya melalui coaching yang Sansan dapat. Akhirnya coaching bisa, Sansan bisa tahu gitu. Wah, puji Tuhan, haleluya. Nah, San, makasih ya San ya buat kesaksiannya, testimoninya. Sukses terus buat Sansan. Nanti ke depannya kita semua berdoa nanti Sansan bisa menjadi entrepreneur yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita akan lanjut kembali pada sesi selanjutnya kepada Kak Adrian Luis. Dipersilakan Kak Adrian. Ya. Oke, thank you banget buat Sansan udah sharingnya keren banget ya. Thank you juga buat Kak Kelly udah tadi bantu bimbing itu ya. Nah, jadi itu adalah hasil real result dari apa yang dilakukan dari coaching yang ada di NSC ya. Nah, saya minta izin Bapak Ibu sebentar, ini boleh nggak? Mungkin waktunya agak molor dikit saya tambahin biar saya bisa materi. Yang setuju boleh angkat tangannya.
Saya minta izin dulu nih. Siapa mau tahu yang antusias ya? Oke ya, oke ya. Nah, saya mau lanjutin ya. Nah, tanggung ini soalnya. Nah, ini adalah materi juga yang saya ajarkan di dalam kelas coaching waktu saya membimbing para guru. Saya mengatakan bahwa ini, dalam manusia itu, kita hidup itu ada yang di bawah garis dan ada orang hidup di atas garis. Nah, orang-orang yang di bawah garis itu adalah orang-orang yang seperti gini, Bapak Ibu. Orang-orang yang punya tipenya adalah suka menyalahkan, mencari sesuatu yang salah. Nah, ini kita perlu benahi ini, kalau kita ini ada dalam diri kita. Terus orang-orang yang selalu mencari alasan, dan orang-orang yang selalu menyangkal. Jadi gini, misalkan ada sesuatu hal yang tidak sesuai, biasanya orang begini, ini nggak hanya kepada anak ya, kita sebagai orang dewasa pun, orang tua pun perlu belajar. Misalnya apa? Contoh, para orang tua misalkan gini deh, kita didik anak, ternyata anaknya nggak nurut. Terus orang tua biasa mulai nih nyalain, iyalah wajar, saya ibu ngurusin anak sendirian nih, suami saya tuh nggak pernah ngurusin tuh, makanya anak gini. Nah, kalau kita seperti ini, kita mesti namanya sadar, kita mesti berubah. Atau misalnya bilang ini, anak kita ternyata di sekolah belajar nggak terlalu itu, mulai kita nyalain, iya nih, ini jangan-jangan salah gurunya nih, ngajarnya nggak itu. Nah, kita nggak boleh nih sebagai seorang coach, kita mesti berubah, nggak boleh menyalahkan. Atau juga nih saya banyak jumpai, di kalangan teman-teman, para pengusaha, iya nih, era COVID semua jadi turun. Nah, kita mulai menyalahkan COVID, padahal kita nggak boleh. Atau juga mulai mencari alasan, sesuatu yang bisa jadi alasan. Wajarlah, semua juga begini ya, wajar saya begini. Mencari alasan, atau menyangkal diri sendiri, ya kan? Ya udahlah, saya memang begini kok. Harusnya kalau saya gini, kamu sebagai pasangan saya ngerti dong, saya kan begini. Nah, itu kita penyangkalan, ini nggak boleh. Karena Pak, karena kalau kita berada di titik ini, kita berada dalam titik kita hidup kita akan penuh dengan masalah. Kalau kita hidup kita penuh masalah, pasti ada sesuatu yang akan kita terus-menerus kita salahkan. Mari kita ubah. Kita belajar coaching dari masalah, kita ubah jadi persoalan. Persoalan, ada kata soal di situ. Berarti ada yang bisa kita kerjakan. Namanya soal, pasti ada jawabannya. Pasti ada orang udah pernah selesaikan hal itu. Kita harus berubah. Jadi orang-orang yang ada di atas garis. Seperti apa cirinya? Cirinya adalah satu, menjadi orang kunci. Nah, Bapak Ibu di sini, misalkan gini, menjadi orang kunci seperti apa? Misalkan di tangan saya ada sebuah remote, misalkan ya, remote. Nah, jadi orang kunci seperti ini. Misalkan Bapak Ibu ada di ruangan Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu kepanasan. Nah, kuncinya kan di Bapak Ibu. Bapak Ibu setel AC, nyala AC-nya. Oh, kurang dingin, turunin suhunya, jadi dingin. Berarti kuncinya di tangan siapa? Di tangan Bapak Ibu semua. Tetapi, kalau orang yang bukan orang kunci, itu apa? Dia berusaha menyalahkan. Kalau orang kunci, dia mengambil tanggung jawab pribadi. Ya, masalah mungkin terjadi. Mari kita ubah jadi persoalan. Mari kita selesaikan. Mari kita cari solusi. Orang-orang kunci selalu berfokus kepada solusi. Orang-orang kunci selalu berfokus apa jalan keluar yang bisa saya ambil. Karena itu pertanyaannya berbeda Bapak Ibu. Ini kita belajar waktu kita di kelas coaching. Kalau orang yang menyalahkan, contoh ya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu sebagai seorang bekerja di perusahaan, jadi bos atau jadi manajer, atau sebagai seorang entrepreneur. Misalkan ada kasus gini, anak buah dari Bapak Ibu, tim Bapak Ibu, datang terlambat. Seringkali kita menangkap pertanyaan yang salah, nanya gini, kenapa kamu terlambat? Akhirnya apa jawabannya? Nggak heran kan Bapak Ibu jawabannya apa? Wajar. Nah ini mulai nih, jawabannya nih. Yang pertama, menyalahkan. Iyalah Pak, Bapak sama Ibu sebagai atasan, apa nggak tahu Pak? Jakarta kan macet di mana-mana. Akhirnya apa? Pertanyaan yang salah menghasilkan jawaban yang salah. Karena dia bertanya, kenapa? Tetapi kalau sebuah problem kita tanya berubah, bagaimana caranya supaya kamu mulai besok, kamu datang
lebih awal 5 menit. Gimana caranya? Dia mulai berpikir kepada solusi. Dia berubah daripada dia menyalahkan, mencari alasan, menyangkal, jadi orang-orang yang fokus kepada menjadi orang kunci, bertanggung jawab 100%. Jadi Bapak Ibu, ini sebuah tips singkat mengenai coaching. Kalau Bapak Ibu menghadapi sebuah masalah, ubahlah itu jadi persoalan. Ambil tanggung jawab 100%. Bertanyalah seperti ini. Bagaimana caranya supaya saya bisa selesaikan hal ini? Bagaimana solusinya? Maka tiba-tiba jawaban itu akan muncul. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita otak yang luar biasa, penuh dengan potensi. Asal kita menggunakan dengan maksimal, jawabannya ada. Kita mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Yang kedua, dia punya keyakinan, punya iman, dia yakin melakukan sesuatu. Dia percaya bahwa suatu ketika akan sampai kepada tujuannya. Memang hasil kita serahkan kepada Tuhan, tetapi orang yang berkeyakinan itu bukan berarti dia berserah dan diam. Dia melakukan yang terbaik yang dia bisa. Dia percaya nanti Tuhan akan memberkati hasilnya. Dan yang ketiga adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab 100%. Nah, orang-orang di bawah adalah orang-orang tipe pengeluh, orang-orang di atas adalah orang-orang tipe winner. Tujuan coaching adalah merubah dari orang-orang yang kondisi ada di bawah menjadi orang-orang berada di atas garis. Caranya gimana? Sederhana. Ada 2 kuncinya. Yang pertama adalah mulai dari niat atau kemauan. Yang kedua adalah kita perlu pengetahuan, kita perlu belajar. Kita perlu belajar Bapak Ibu semua. Saya juga masih hari ini masih terus belajar bagaimana menjadi coach yang terbaik bagi anak-anak. Coach terbaik bagi anak saya terutama. Bagi orang tua kita perlu belajar bagaimana caranya, ada tekniknya. Kalau orang lain bisa melakukannya, tentunya itu juga bukan satu yang mustahil untuk kita juga lakukan. Sampai di sini, saya mau stop dulu sebentar. Kira-kira dari orang tua mungkin ada komentar atau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi? Ada komentar atau ada pertanyaan? Boleh mungkin mic-nya dinyalakan? Ada komentar? Jelas ya? Di sini ya? Oke ya, saya lanjutkan berikutnya lagi ya. Nah, bagaimana tipsnya supaya kita bisa jadi orang tua yang lebih baik? Nah, sederhana. Kita kan sudah pernah belajar. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Pada mulanya adalah firman. Dari kita bisa ubah dari kata-kata. Percaya Bapak Ibu, seringkali masalah yang kita hadapi di luar kita, itu sebenarnya ada cermin dari apa yang ada di dalam kita. Maka firman Tuhan bilang seperti ini kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situlah terletak batas-batas kehidupanmu. Seberapa jauh kehidupan kita. Nah, sama. Kalau kita menghadapi masalah di luar kita, mungkin itu adalah masalah yang ada di dalam diri kita yang terproyeksikan keluar. Makanya kita perlu beresin diri kita. Sederhananya, cara sederhana yang sesuai firman Tuhan adalah dengan namanya memperbaiki, mengubah kata-katanya. Ini tips sederhana Bapak Ibu bisa lakukan dengan misalkan memberikan kata-kata namanya afirmasi, ya. Kalimat seperti ini saya sudah berikan langsung kuncinya, karena saya nggak punya cukup banyak waktu menjelaskan landasan teorinya, karena ini panjang, satu sesi sendiri. Jadi, ada kalimat yang sesuai dengan mekanisme pikiran bawah sadar kita. Kalimat seperti ini, saya memutuskan mengizinkan diri saya semakin hari semakin. Nah, ini tunjukkan kepada goalnya. Jadi misalnya ini, kalau Bapak Ibu di sini menyadari diri Bapak Ibu, ingat kata kunci ya, menyadari. Kalau kita nggak sadar kita punya persoalan, biasanya kita nggak pernah selesai. Tapi mesti kita sadari. Saya menyadari, saya punya persoalan. Problem jadi persoalan ya, yang perlu saya beresin. Maka itu jadi sebuah goal. Misalkan persoalan saya adalah, saya kurang sabar dalam ngurusin anak. Nah, kita sendiri sebagai orang tua yang harus berbenah dulu. Makanya kita mengatakan pada diri kita sendiri, kata-kata afirmasi. Saya memutuskan mengizinkan diri saya semakin hari semakin sabar dalam mendidik anak. Saya memutuskan mengizinkan diri saya semakin hari semakin saya
menikmati mendidik anak. Saya memutuskan mengizinkan diri saya semakin hari semakin menjadi orang tua yang baik. Ingat, yang diperbaiki adalah diri kita. Kita nggak bisa mengubah orang lain karena kita hanya bisa ubah diri kita. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang ada di orang lain, tapi kita hanya bisa kendalikan apa yang di diri kita. Yaitu apa, Bapak Ibu? Pertama adalah pikiran kita, kedua itu perasaan kita, ketiga itu adalah ucapan kita, termasuk yang sering juga kita ucapkan ke dalam diri kita, di hati kita, dan juga tindakan kita. Jadi saya ulang ya, ada 4 hal yang dapat kita kendalikan, yaitu pikiran kita, yang kedua itu perasaan kita, yang ketiga itu ucapan kita, termasuk ucapan ke dalam diri kita sendiri, self-talk, dan juga tindakan kita. Nah, ini yang bisa kita kendalikan. Bikin kalimat afirmasinya. Saya memutuskan mengizinkan diri saya semakin hari semakin menyayangi anak saya. Nah, saya pernah ajaran tips ini, Bapak Ibu, kepada orang yang konflik. Saya pernah kasih tips ini, contoh ada suami istri yang berantem. Saya ngajarin supaya suami istri mengucapkan kalimat afirmasi. Yang diperbaiki apa? Bukan pasangannya, tetapi dirinya sendiri yang dia perbaiki. Alhasil apa? Mereka tiba-tiba langsung jadi akrab, jadi baik. Hubungan mereka pulih. Orang tua sama anak juga sama. Kalau kita punya sebuah problem, punya sebuah persoalan untuk kita bereskan, maka kita boleh mulai bikin kalimat afirmasinya sesuai dengan goalnya. Nanti kalau kurang paham, kita bisa tanya lebih lanjut ya. Tips yang kedua, dua tips aja. Yang berikutnya adalah untuk kita ini menerapkan coaching kepada diri sendiri. Karena saya nggak bisa terlalu banyak ngajarin coaching kepada orang lain ya. Saya ajarin buat oleh-oleh buat kita semua di sesi hari ini, buat kita lakukan pada diri sendiri. Yang ketiga adalah kita membuat jurnal syukur. Nah, tadi Sansan itu luar biasa. Ini coach-nya ternyata memberikan tugas sampai 49 hari. Padahal waktu saya berikan, tugasnya sebenarnya hanya 21 hari. Jadi gini, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya ini mesti kita lakukan seumur hidup kita. Kan bagus ya. Kita mesti bikin namanya, menuliskan setiap hari 7 hal yang kita syukurin selama 21 hari. Dan itu kita harus tulis dengan tangan. Kenapa? Nggak boleh ketik. Karena saat kita menulis dengan tangan, itu kita merekam ke pikiran bawah sadar kita. Kalau kita hanya ucapan, ingat-ingat, biasanya nggak terekam. Kita punya sebuah buku, tulis di sebuah buku, apa yang kita syukurin selama minimal 21 hari. Harus berbeda-beda semua, nggak boleh ada yang sama. Saya juga pernah menerapkan teknik ini kepada orang yang saya bantu. Ya, ada seorang gini ceritanya apa? Dia ini case-nya adalah suami istri, si suami kesal sama istrinya. Saya minta suami ini apa? Kamu tulis setiap hari selama 21 hari 7 hal yang kamu syukuri dari istrimu. Hari pertama mudah, hari kedua mudah, mulai hari kelima mulai dia mikir. Kenapa? Karena nggak boleh ada yang sama. Tetapi ajaibnya, dimulai dari hari ke-15, mulai terjadi keajaiban. Dia mulai menjadi, iya ya, ternyata Tuhan berikan dia sebagai pasangan saya adalah pasangan terbaik. Sebuah anugerah, sebuah hadiah. Nah, kalau 21 hari gak ada perubahan, tulis lagi, ulangi lagi, yang kedua, ketiga, keempat. Sampai kapan? Sampai terjadi perubahan. Kita mesti melatih diri kita untuk banyak-banyak bersyukur. Karena kita seringkali lebih mudah untuk melihat sesuatu yang salah, Bapak Ibu. Kita mesti menyadari, melatih pikiran kita untuk lebih mudah melihat hal yang baik, memfokuskan kepada hal yang baik, memfokuskan kepada hal yang mudah disyukurin. Nah, kita mesti belajar karena kita tidak terbiasa, tidak terlatih untuk bersyukur. Pada bersyukur itu mulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Saya terinspirasi, ini penutup dari saya, ada sebuah video. Video ini salah satu video kesukaan anak saya. Jadi saya juga belajar dari anak saya ya. Anak saya senang nonton video ini ngajarin bahwa tentang bersyukur hal yang sederhana. Saya mau nonton videonya, angkat tangan. Oke, mau nonton ya? Yuk kita sama-sama kita saksikan videonya ya. Oke, bentar ya. Saya setelah videonya. Mari kita saksikan videonya, bentar. Ini belum yang optimize ya. Sebentar ya. Saya pastikan dulu udah optimize. Share sound, oke.
Mari kita nonton videonya ya. Oke. Ops. Ada yang stop. Maaf ya, diulangi lagi ya. Sorry. Sorry. Diulang lagi ya. Family, I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? The duckies for playing with me. Adrian, Lammy for making me happy. Bingo for playing fetch with me. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? Mommy for making me laugh. Mommy for making yummy snacks. For Mom for tucking me in at night. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? Daddy for taking us on trips. Dad for teaching me how to swim. Daddy for playing songs for me. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? Oops. Adrian, Iya. videonya tidak muncul di kita, Kak Adrian. Oh, tidak muncul videonya. Sorry. Iya. Oke, coba saya ulang lagi ya. Videonya nggak muncul ya. Iya. Apa saya buka dari... Kelibet, aduh, ngomong gak denger loh. Coba ya, diulang lagi ya. Boleh. Bentar ya. Coba ya, diulang lagi. Sorry, bentar. Saya kira muncul tadi videonya. Bentar ya. Wait. Itu ambil dari YouTube, Kak Adrian? Iya, sambil dari YouTube. Bentar, saya buka dari YouTube aja ya, bentar ya. Supaya saya bisa ini, bentar ya. Saya share yang dari YouTube aja, supaya bisa diputar dari YouTube. Ya. Kalau enggak, saya juga bisa bantu, dikasih linknya aja, nanti saya putar dari sini. Bentar, ini saya sudah buka YouTube-nya, bentar ya. Saya share screen dulu lagi. Coba. Sudah muncul YouTube-nya nih? Maaf ya, sorry. Share screen saya sudah muncul ini. Videonya muncul ini? Ya. Hah? Cocomelon. Udah muncul ya? I'm thankful for my family. I'm thankful Adrian, tetap for my stuck, friends. Adrian. I'm thankful Hah? for the things I have. The thank yous never end. Tetap stuck. Tetap berhenti. Saya bisa bantu ya, Kak Adrian ya? Boleh, ini saya kirim linknya ya, bentar ya. Kirim di ini ya, chat ya. Bentar. Bentar, saya kirim di chat linknya. Mohon maaf, kendala teknisnya. Nah, sorry. Saya kirim di chat.
Bisa tolong dibantu dibukakan? Oke, thank you. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? The duckies for playing with me. Lammy for making me happy. Bingo for playing fetch with me. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? Mommy for making me laugh. Mommy for making yummy snacks. For Mom for tucking me in at night. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? Daddy for taking us on trips. Dad for teaching me how to swim. Daddy for playing songs for me. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? For my sharks for making bath time fun. For my paints, for making everything colorful. For my blocks, for helping me learn. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? Seeing the animals on the farm. Fun in the treehouse. Playing at the playground. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. Oke, terima kasih.